Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Nabila. Saya berasal dari kelompok 6 dan teman saya bernama Nurul Safika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang alokasi biaya departemen, pendukung, dan biaya bersama. Yang pertama, masuk ke Departemen Operasi dan Jasa. Departemen Operasi merupakan departemen yang secara langsung memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa. Sedangkan Departemen Jasa merupakan departemen yang memberikan jasa yang membantu departemen internal lainnya, baik Departemen Operasi maupun Departemen Jasa yang lain. Dalam alokasi biaya, akan mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi di Departemen Jasa, kedepannya produksi, dan akhirnya dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan. Masuk ke pengertian. Pengertian alokasi biaya adalah biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih jasa atau produk yang disebut sebagai biaya bersama, common cost. Adapun dua kategori departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Pendukung. Departemen Produksi secara langsung bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang dijual pada pelanggan, sedangkan Departemen Pendukung menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan Departemen Produksi, yang mana departemen ini berhubungan secara tidak langsung dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut, misalnya pemeliharaan atau permesinan. Jenis-jenis dasar alokasi. Departemen Produksi membutuhkan jasa pendukung. Oleh sebab itu, biaya Departemen Pendukung ditimbulkan oleh aktivitas Departemen Produksi. Faktor-faktor penyebabnya aktivitas mesin, biaya bahan baku, pengolahan adalah variabel atau aktivitas dalam Departemen Produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Dalam memilih dasar mengalokasikan biaya Departemen Pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai dengan menggunakan faktor penyebab akan menghasilkan biaya produksi yang lebih akurat. Adapun tujuan alokasi yang berhubungan penting dengan alokasi biaya yaitu: 1. Untuk menghasilkan suatu kesepakatan harga yang menguntungkan. 2. Untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan untuk memotivasi para manajer. Masuk ke mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lainnya. Biaya Departemen Pendukung sering dialokasikan ke departemen lain melalui menggunakan tarif pembebanan. Sebagai contoh, Departemen Pemrosesan data suatu perusahaan melayani berbagai departemen lainnya, dan kemudian biaya mengoperasikan Departemen Pemrosesan data dialokasikan ke departemen lainnya. Penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Kemampuan para manajer departemen pendukung dan produksi mengendalikan biaya adalah faktor penting dalam evaluasi kinerja mereka. Kemampuan ini biasanya diukur dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan atau dianggarkan. Jika biaya aktual dengan biaya yang direncanakan tersebut mungkin beroperasi secara tidak efisien dengan perbedaan antara dua biaya tersebut sebagai ukuran ketidakefisiensinya. Jika biaya aktual lebih kecil dari biaya dianggarkan, unit tersebut mungkin dioperasikan secara efisien. Prinsip umum evaluasi kinerja adalah para manajer seharusnya tidak bertanggung jawab atas biaya atau aktivitas yang tidak mereka kendalikan. Evaluasi suatu departemen seharusnya tidak dipengaruhi oleh tingkat efisiennya yang dicapai departemen lainnya. Biaya aktual Departemen Pendukung tidak seharusnya dialokasikan secara pada Departemen Produksi karena dalam biaya tersebut tercakup efisiensi dan ketidakefisiensi yang dicapai Departemen Pendukung. Para manajer Departemen Produksi tidak memiliki pengendalian atas tingkat efisiensi yang dicapai manajer pendukung. Dengan mengalokasikan biaya yang dianggarkan, tidak ada ketidakefisiensi atau efisiensi yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lainnya. Keputusan untuk memakai penggunaan yang dianggarkan atau menggunakan aktual bergantung pada tujuan alokasi. Untuk perhitungan harga pokok produksi, alokasi dilakukan pada awal tahun dengan dasar penggunaan yang dianggarkan sehingga tarif overhead yang dilakukan terlebih dahulu dapat dihitung. Akan tetapi tujuan adalah evaluasi kinerja. Alokasi dapat dilakukan pada akhir periode dan didasarkan pada penggunaan aktual. Masuk ke metode alokasi biaya Departemen Pendukung. Metode alokasi langsung. Yang pertama, ketika perusahaan mengalokasikan biaya Departemen Pendukung hanya ke Departemen Produksi, mereka menggunakan metode alokasi langsung.
Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Yang kedua, metode alokasi timbal balik. Metode alokasi timbal balik mengakui semua interaksi antar departemen pendukung. Dalam metode ini, pemakaian suatu departemen pendukung oleh departemen menentukan biaya total tiap departemen pendukung yang biaya totalnya mencerminkan interaksi antar departemen pendukung lalu dialokasikan ke departemen produksi. Tarif overhead departemen dan perhitungan biaya produk. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost merupakan biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya TKL. Biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik seperti biaya untuk pemakaian tambahan, biaya pengawasan, pajak, asuransi, hingga fasilitas tambahan lainnya yang berfungsi sebagai penunjang operasional bisnis. Di sini dapat disimpulkan bahwa alokasi biaya sangatlah penting lantaran dapat membantu perusahaan dalam menentukan seberapa efisien suatu aktivitas atau produk dalam menggunakan SD, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengurangan biaya dan membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.